Halo teman-teman. Perkenalkan, kami dari kelompok 6. Jadi di sini kita dari kelas 2A Manajemen FEB Universitas Majalengka. Nah, di sini kita akan membahas tentang statistika. Mau tahu penjelasan statistika? Yuk kita simak video dari kelompok kita. Tapi sebelumnya, yuk kita perkenalan dulu. Let's go. Yeah, yeah. Teman-teman, kalian sering dengar statistik dan juga statistika. Nah, kalian tahu nggak sih statistik dan statistika itu memiliki arti yang berbeda? Penasaran kan? Yuk kita bahas. Secara etimologis, statistik berasal dari kata status dalam bahasa Latin, lalu state dalam bahasa Inggris, dan juga stat dalam bahasa Belanda, yang artinya negara. Selanjutnya, ditinjau dari segi terminologis, statistika memiliki berbagai macam pengertian. Yang pertama, itu data statistik atau sekumpulan data yang berupa angka. Lalu yang kedua, itu ada kegiatan statistik, yaitu kegiatan untuk mengelola dan menyajikan data. Yang ketiga, itu ada metode statistik. Nah, metode statistik itu cara-cara tertentu untuk melakukan pengolahan dan penyajian data. Yang keempat, itu ada ilmu statistik atau biasa disebut statistika. Nah, ini tuh ilmu yang mempelajari tentang statistik, jadi bagaimana caranya mengelola data dan semacamnya, seperti itu. Nah, apa sih perbedaan statistik dan juga statistika? Nah, secara tidak langsung, tadi kalian mungkin sudah mendengar ya apa itu statistik dan juga statistika. Secara singkatnya, statistik itu pengolahan data. Nah, kalau statistika itu ilmunya untuk cara memperoleh data tersebut gitu, teman-teman. Tadi kan udah dijelaskan ya apa itu statistik, statistika, dan perbedaannya. Jadi sekarang kita akan membahas jenis-jenis statistika. Jadi jenis-jenis statistika itu dibagi menjadi dua. Yang pertama ada statistika deskriptif dan yang kedua ada statistika induktif. Yang pertama kita akan bahas yaitu statistika deskriptif. Jadi statistika deskriptif itu data yang tanpa adanya analisasi dan tanpa adanya pengujian. Jadi itu tuh hanya angka-angka dan perhitungan-perhitungan saja. Contohnya itu tabel distribusi atau angka ukuran pemusatan. Contohnya itu ada mean, median, modus, dan hanya ada dalam bentuk diagram, histogram. Nah, sedangkan data induktif itu kebalikannya dari data deskriptif. Jadi data induktif itu yang adanya analisis, adanya generalisasi, adanya pengujian hipotesis. Nah, di sini tuh tanpa adanya angka gitu. Contoh-contohnya tuh ada probabilitas, ada teori-teori, ada metode sampling, ada teori pendugaan. Selanjutnya, perbedaan sampel dan populasi. Nah, jadi di sini kita akan membahas mengenai populasi dan sampel. Mungkin terdengar populasi dan sampel tuh semacam satu kesatuan tapi berbeda gitu. Nah, kalau populasi itu kumpulan atau sekelompok objek yang berada dalam suatu kelompok yang sama yang memiliki kesamaan. Contohnya, siswa kelas A manajemen Unma ada 27 orang. Itu termasuk populasi. Sedangkan sampel itu sebagian kecil dari populasi. Contohnya, 3 orang kelas A manajemen mengikuti suatu perlombaan. Sampel itu tuh lebih kecil dari populasi yang mewakili populasi tersebut gitu. Nah, kita akan berlanjut ke materi tentang data dan data statistik. Mungkin sama-sama data ya, cuman ada gitu perbedaannya. Yang pertama, buat data itu sekumpulan angka yang memiliki makna. Contohnya data berat badan siswa yang ada di kelas A gitu. Sedangkan data statistika itu sekumpulan data yang memiliki makna tetapi adanya variasi, adanya perbedaan.
Contohnya itu seperti rata-rata tinggi badan yang ada di siswa kelas A itu misalnya 160. Nah, itu dia. Kita lanjut ke materi selanjutnya. Oke guys, di data dan data statistik itu ada macam-macam data. Macam-macam data terbagi menjadi 5. Ada data berdasarkan jenisnya, data berdasarkan cara memperolehnya, data berdasarkan sumbernya, data berdasarkan skalanya, dan terakhir data berdasarkan dimensi waktu. Dalam data berdasarkan jenisnya terdapat 2. Ada data kualitatif dan data kuantitatif. Selanjutnya ada data kualitatif, adalah data yang berdasarkan sifat dan tidak berbentuk angka. Selanjutnya ada data kuantitatif, adalah data yang berbentuk angka dan dapat dihitung dalam skala numerik. Terbagi menjadi 2, ada data diskrit dan data kontinu. Data diskrit adalah data yang berbentuk bilangan bulat. Contohnya jumlah mahasiswa, jumlah orang, umur, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada data kontinu. Data kontinu adalah data yang berbentuk angka, bisa pecahan dan desimal. Contohnya suhu badan, tinggi badan, dan berat badan. Selanjutnya ada data cara memperolehnya. Data cara memperolehnya terbagi menjadi 2, ada data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang peneliti turun langsung kepada lapangannya, contohnya membagikan kuesioner. Selanjutnya ada data sekunder. Data sekunder adalah data yang melibatkan pihak ketiga atau data yang tersebut dikumpulkan kepada pihak lembaga pengumpul data. Selanjutnya ada data berdasarkan sumbernya. Data berdasarkan sumbernya terbagi menjadi 2, ada data internal dan data eksternal. Data internal adalah data yang diperoleh dari perusahaan itu langsung. Data eksternal adalah data yang diperoleh dari luar perusahaan itu. Selanjutnya ada data berdasarkan skalanya. Data berdasarkan skalanya terbagi menjadi 4, ada data nominal, data ordinal, data interval, dan data rasio. Data nominal adalah data yang berbentuk angka, biasanya ada pada label, dan tidak bisa dijadikan operasi matematika. Selanjutnya ada data ordinal. Data ordinal biasanya ada pada peringkat kelas. Selanjutnya ada data interval. Data interval adalah data yang ada jaraknya, ada koefisiennya, bisa dijadikan operasi matematika, tetapi tidak bisa perkalian dan pembagian. Selanjutnya ada rasio. Rasio adalah data tingkatan tinggi, memiliki 0 absolut. Selanjutnya ada data berdasarkan dimensi waktu. Data berdasarkan dimensi waktu terbagi menjadi 3, ada time series, clock session, dan polling. Data time series adalah data yang dikumpulkan secara kronologis pada titik dan waktu tertentu. Contohnya data harian, data bulanan, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada data cross section. Data cross section adalah data yang dikumpulkan pada titik waktu tertentu. Misalnya data penjualan beras pada bulan Januari 2025. Selanjutnya ada polling. Polling adalah data kombinasi antara time series dan cross section. Nah, teman-teman, kalian udah denger kan penjelasan dari kita-kita? Semoga videonya bermanfaat dan berguna. Terima kasih juga sudah menonton video penjelasan dari kelompok 6. Sampai bertemu di video selanjutnya. Bye-bye.